Demokrat. Nah, Pak Hendrik, dipersilakan yang terhormat. Terima kasih Ketua, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 7, serta mitra kerja Komisi 7, Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan Ibu Dirut, dan Pak Cipto ya. Pertanyaan saya, pertama saya apresiasi Pak Menteri kemarin masuk ke dapil saya. Ya, dapil saya itu Medan, Deli Serdang, Sergei, Tebing, Pak Menteri. Dan saya baca di media ada temuan-temuan. Cuman sayangnya waktu kunjungan anggota Komisi 7 nggak diundang, itu yang menjadi persoalan. Nah, gitu. Jadi padahal sebenarnya Pak Menteri penyelewengan ini lebih banyak saya tahu mungkin dari Pak Menteri gitu loh, karena itu daerah saya. Karena daerah saya itu banyak industri. Ya, jadi saya kira kalau ke depannya kalau ada kunjungan-kunjungan Pak Menteri maupun Ibu Dirut ya, boleh mengundang kita anggota Komisi 7. Dan juga memang Pak Menteri ini saya tahu SMA-nya di Medan ya, tadi saya baru tahu juga. Jadi sama-sama anak Medan kita Pak Menteri ya. Oh gitu. Iya. Berikutnya Pak Menteri, saya mohon juga untuk di dapil saya Jargasnya ditingkatkan Pak Menteri. Jargas itu saya kira perlu disumut ya. Dan saya dapat temuan bahwa sosialisasi Jargas ini melambat. Ya, jadi perlu ditingkatkan karena ada miskomunikasi di bawah terkait amondemen itu, dikiranya pakai amondemen itu Pak. Jadi Jargasnya tolong disosialisasi lebih ditingkatkan. Saya ada mengusulan Pak Menteri terkait dengan untuk mencegah penyelewengan subsidi ya, solar subsidi Pak. Saya usulkan BPH Migas atau siapapun terkait dengan solar subsidi ini bisalah bekerja sama dengan Dirjen Pajak supaya kita lebih tahu industri-industri yang menggunakan BBM-nya. Jadi saya kira Dirjen Pajak pasti lebih tahu industri tersebut dia menggunakan solar siapa. Nah, jadi saya kira kita bisa dapat temuan di sana kalau mereka menggunakan solar subsidi. Jadi kita tahu sumber BBM mereka dari mana. Jadi saya kira Dirjen Pajak bisa meneropong seperti itu. Berikutnya terkait DME, saya lihat sini Pak Menteri ada soal DME. Dan kemarin kita juga sudah FGD dengan Bukit Asam terkait DME. Saya perlu tahu dan jelas, DME ini nanti produk siapa Pak? Ya karena setahu saya tadi kemarin kita Bukit Asam itu dari hulunya ada air product dan Pertamina sebagai off-takernya. Nah sekarang DME itu produk siapa Pak? Dan nanti invoice-nya kemana kalau misalnya Pertamina menggunakan DME? Nah, ini yang saya belum saya tahu itu Pak. Kemarin juga dari Bukit Asam saya belum jelas juga. DME ini produk siapa sebenarnya? Nah, ini juga ingin penjelasan Pak Menteri. Yang terakhir, kita tahu memang produksi minyak sekarang udah menurun. Ya. Saya melihat bahwa Masela dan Chevron ID kenapa berhenti? Ya, harusnya Masela itu outstreamnya 2027 sudah bisa. Apakah bisa tercapai itu nanti Pak? Dan juga kita mau tahu SDM ini apa programnya untuk mencari investor Pak? Karena ini kan perlu juga kita mencari investor di luar negeri. Saya kira gitu Pak Menteri, sama-sama anak Medan kita horas Pak Menteri. Iya. Ya, luar biasa Pak Hendrik Sitompul. Jadi tadi Pak